Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ba'd. Kita lanjutkan kembali pembahasan Ummahatul Mukminin. Kemarin kita sudah selesai Safiyah bintu Huyai dan sekarang kita masuk ke Ummu Habibah. Ummu Habibah namanya Ramlah binti Abi Sufyan. Abu Sufyan sendiri juga namanya adalah Sakhar bin Harb bin Umayyah. Nah, nikahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Ummu Habibah itu sebenarnya sudah agak cukup lama gitu ya. Tapi sampainya di Madinah, Ummu Habibah itu setelah Khaybar. Kok setelah Khaybar berarti setelah pernikahannya dengan Safiyah gitu. Jadi Safiyah bintu Huyai dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Habis begitu datanglah istri beliau yang lain, Ummu Habibah gitu. Jadi di situ Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan dua kegembiraan, dua kebahagiaan sekaligus. Sampai Nabi aja mengatakan, "Ana la adri bi ayyihima afrah." Ya. Aku tidak tahu. Aku bahagia dengan yang mana nih? Kata beliau, kalau Fatu Khaybar, kemenangan kita di atas Khaybar, atau datangnya Ja'far dan keluarganya dan yang lain. Siapa Ja'far? Ja'far bin Abi Thalib. Ya, Ja'far bin Abi Thalib, kakaknya Ali bin Abi Thalib yang datang dari Habasyah bersama para muhajirin yang lain, termasuk Ummu Habibah, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita kisahkan insyaallah taala. Nah, Ummu Habibah atau Ramlah ini kenapa dinamakan Ummu Habibah? Karena anak pertamanya, anak perempuan, namanya Habibah. Jadi Habibah, jadi Ummu Habibah, ibunya Habibah gitu. Nah, ibunya Ummu Habibah ini namanya Safiyah binti Abil As. Nah, Safiyah ini siapa? Safiyah ini ya, saudarinya Affan bin Abil As. Siapa Affan? Ayahnya Utsman bin Affan. Jadi Ummu Habibah siapanya Utsman? Sepupu. Ya, sepupunya Utsman bin Affan. Kemudian setelah itu saudaranya Ummu Habibah ini suaminya namanya Ubaidullah bin Jahash. Ya, siapanya Zainab binti Jahash? Kakaknya. Ya, Zainab binti Jahash. Berarti Zainab binti Jahash istri Rasulullah. Oke. Berarti ipar adik Ummu Habibah, berarti adik iparnya Zainab. Adik iparnya Zainab. Kan Ubaidullah kakaknya Zainab. Ya kan? Zainab binti Jahash istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Rasulullah menikahi apa? Menikahi ya Zainab dan mantan iparnya. Ya, mantan iparnya Zainab. Ya, masih nyambung ya. Masih dekat sekali. Ya, masih dekat sekali. Iya, barakallahu fikum. Nah, beliau itu lahirnya 7 tahun kenabian. Ya. 7 tahun kenabian. 7 tahun sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Jadi 7 tahun sebelum diutusnya Nabi Muhammad lahirlah Ummu Habibah ini. Ya, berarti ketika Rasulullah hijrah berarti umurnya 17. Ya. Umurnya 17 tahun. Jadi apa namanya? Nanti wafatnya 44 Hijriah. Nanti berarti 61 tahun kira-kira wafatnya Ummu Habibah. Nah, kemudian hanya saja ketika itu ada sesuatu ketika pas masuk Islamnya Ummu Habibah ini. Nah, Ummu Habibah kan ayahnya kan panglima Quraisy. Panglimanya orang kafir ini. Gitu, yang paling jahat
kepada Nabi Muhammad SAW selain Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan. Ya, Abu Sufyan ini paling jahat, nah, karena panglimanya. Dan Abu Sufyan ini sesumbar, sombong nih, bilang gini, tidak ada yang bisa keluar dari kekuasaan aku, tidak ada yang bisa menolak, tidak bisa menolak ketaatannya kepadaku, gitu. Tidak ada yang bisa membangkang, gitu. Tapi ketika pas dia bilang begitu, ternyata apa? Yang masuk Islam malah putrinya sendiri, malah putrinya sendiri, ya. Dan nanti disusul juga adiknya Ummu Habibah siapa? Muawiyah. Muawiyah masuk Islam juga ntar. Terus adiknya lagi namanya Anbasah, masuk Islam juga. Subhanallah. Dan nanti pada akhirnya Abu Sufyan juga masuk Islam. Abu Sufyan juga pada akhirnya masuk Islam. Jadi seperti itu. Masya Allah. Memang jadi nanti Abu Sufyan dedengkotnya kafir, akhirnya keluarganya pada masuk Islam semua. Ya. Pada masuk Islam semuanya. Ya. Subhanallah. Kemudian Hindun ya, Hindun. Ya, Hindun itu juga nanti istrinya Abu Sufyan juga nanti masuk Islam juga. Padahal dulu dialah yang memerintahkan Wahsy untuk apa? Untuk membelah dadanya Hamzah, ya. Bahkan dimakan, hatinya Hamzah itu dimakan mentah-mentah sama Hindun itu. Ya. Jadi seperti itu. Tapi nanti pada akhirnya masuk Islam. Alhamdulillah. Ya. Oke, barakallahu fikum. Nah, ketika itu Ummu Habibah sama suaminya diintimidasi sama Abu Sufyan. Wah, marah, campur sedih, campur marah. Gimana nih? Karena Abu Sufyan pasti, wah ini pasti orang Quraisy bakal mencerca saya ini. Iya. Gitu, banyak ngebully. Iya, dan seterusnya. Akhirnya apa? Akhirnya dia bisa dikata ya menyiksa anaknya sendiri, ya, menyiksa anaknya sendiri, memusuhi anaknya sendiri dan seterusnya. Ketika orang-orang Quraisy tahu bahwa Abu Sufyan itu marah kepada Ummu Habibah dan suaminya, akhirnya mereka merasa bebas untuk mengganggu, intimidasi terhadap keluarganya Ummu Habibah. Dan itu gak dilarang sama Abu Sufyan. Coba, sejahat itu. Ya, padahal anaknya sendiri. Ya, ketika dijahati sama orang Quraisy, diam aja. Seperti itu. Akhirnya karena tidak ada pilihan lain, ya, di Mekah selalu disiksa, selalu diintimidasi, selalu dimusuhi dan seterusnya. Jangankan diintimidasi ya, didiamkan aja susah loh. Orang itu di masyarakat didiamkan aja, gimana? Nggak diajak bicara gitu kan? Apalagi sampai diancam-ancam kan? Oh, kamu bakal ini. Subhanallah, ini nggak mungkin bisa seseorang betah kan? Akhirnya Ummu Habibah bersama suaminya, bersama sahabat-sahabat yang lain hijrah ke Habasyah, ya, ke Ethiopia. Nah, nanti di Habasyah itu sampai waktu yang lama, sampai 13 tahun. Sampai 13 tahun. Nah, tapi ada kejadian penting di Habasyah ini, yaitu Amr bin As sebelum masuk Islamnya itu ngejar ke Habasyah, minta izin sama Raja Habasyah, Raja Najasyi untuk membunuh para muhajirin Habasyah itu. Tapi Raja Najasyi sampai marah kepada Amr bin As. Adhaba akluk, katanya. Apakah akal kamu udah hilang? Gitu. Karena Raja Najasyi juga masuk Islam. Iya. Jadi seperti itu. Subhanallah bihamdi. Jadi ketika itu dilindungi oleh Raja Najasyi, tapi ya, Raja Najasyi kan kaumnya apa? Nasrani. Di situ. Sehingga kehidupan di Habasyah ini ya kurang lebihnya ya meskipun lebih enakan
Tapi gimana sih hidup di tengah-tengah Nasrani? Ya kan? Begitu. Kalau di sana diintimidasi, ini ya mungkin nggak ada intimidasi, tapi kaumnya kaum Nasrani gitu. Tetap nggak enak juga. Gitu. Subhanallah. Nah, kemudian, Ubaidullah tadi, suaminya Ummu Habibah, itu ketika saya sampainya di Habasyah, suka berkunjung ke pendeta, ke pastor, ke pendeta, gitu. Kemudian setelah itu dia juga suka minum khamar, bergaulnya sama pendeta-pendeta. Nah, ketika itu Ummu Habibah mimpinya sangat buruk. Suaminya tenggelam di laut. Terus dalam sekali lautnya itu gelap. Kemudian akhirnya buruk sekali. Karena kondisinya sangat buruk gitu. Terus dia bangun. Aduh, apa nih yang terjadi ini? Ya, apa ini? Ternyata akhirnya suaminya bilang ke Ummu Habibah, dulu aku sempat Nasrani, dan sekarang aku sudah pelajari lagi agama-agama. Sekarang aku memutuskan untuk kembali lagi ke agama Nasrani. Iya, murtad. Ada dua pilihan, kamu masuk Nasrani atau cerai. Padahal ketika itu Ummu Habibah punya bayi. Habibah itu, coba bayangin. Akhirnya ketika itu diceritakan, jangan, itu nggak baik untuk kamu. Aku mimpi kamu tenggelam di laut yang sangat gelap begini dan begitu. Akhirnya apa? Nggak digubris. Ya. Akhirnya ketika itu dia lanjut minum khamar, tetap Nasrani. Ya. Kalau di rumah minum khamar, nggak peduli sama suami, nggak peduli sama istrinya, nggak peduli sama anaknya. Begitu, coba bayangin. Kita bisa bayangkan kan? Ya. Kemudian setelah itu diajak terus, udahlah masuk Nasrani aja. Coba. Di situ Ummu Habibah sedih sekali. Di negeri perantauan, suaminya kayak gitu. Akhirnya ada 3 pilihan. Ya. Yang pertama, ikut Nasrani, tapi kan dia sudah beriman. Yang kedua, balik lagi ke Mekah dan pasti bakal disiksa sama ayahnya sendiri dan kaumnya. Atau yang ketiga, hidup sebatang kara tanpa saudara, tanpa suami, tanpa apapun di negeri Habasyah. Tuh. Subhanallah bihamdih. Dia bingung hidupnya. Akhirnya dia tutup pintu. Dia nggak mau bergaul sama siapapun, udah. Dia peluk anak bayinya ini, dipeluk bayinya, dia nangis. Ya Allah, aku harus bagaimana? Ya Allah, ya Rabb. Akhirnya dia terkantuk, tidur dia. Tapi dia dijalani sehari-harinya gimana? Ya dia sebagai bapak, sebagai ibu kan, cari iya, hidup sendiri, cari ekonomi sendiri, punya bayi, suami murtad, balik nggak bisa. Aduh, udah bismillah sampai Allah memberikan keputusannya. Akhirnya ketika itu dia jalani hari-harinya ya, dengan penuh kemiskinan, kefakiran, tanpa ada penolong. Suatu malam bermimpi. Mimpinya apa? Ada seorang mengatakan, ya Ummul Mukminin, wahai Ummul Mukminin. Terus dia bangun. Hah? Ummul Mukminin? Berarti Rasulullah bakal menikahi aku. Masya Allah. Dari situ
setelah selesai masa iddah, akhirnya ada utusan, ya, utusan Raja Najasyi kepada Ummu Habibah, ya, kepada Ummu Habibah. Jadi ketika itu ada budak perempuannya, budak perempuannya Raja Najasyi namanya Abrohah. Abrohah. Nah, Abrohah ini datang, ya. Dia bilang kepada Ummu Habibah, ya. Jadi Abrohah ini budak perempuannya Abu Sufyan yang biasa nyuciin baju, yang biasa ngasih minyak wangi dan kayak gitu-gitu, ya. Kemudian menyampaikan pesan, ya. Menyampaikan pesannya Raja Najasyi. Sesungguhnya Raja Najasyi mengutusku dan memberitahukan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan surat kepada Raja Najasyi. Supaya apa? Supaya aku, Raja Najasyi, menikahkan engkau dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Subhanallah. Kemudian tunjuklah seseorang untuk menjadi wakilmu. Ya. Ketika itu kan belum ada wakil, belum ada wali, ya. Ya, masih kafir semua saudara-saudaranya, itu juga nggak ada siapa-siapa, ya kan. Akhirnya ketika pas diperintahkan untuk diperintahkan untuk menunjuk wali, ditunjuklah ada seorang sahabat namanya Khalid, ya. Khalid bin Sa'id, ya. Khalid bin Sa'id bin As. Nah, menariknya begini, ini kebiasaan orang Arab, ya. Kalau diberi kabar gembira itu suka memberikan apa? Hadiah kepada si pemberi kabar gembira. Nah, tadi Abrohah tadi ketika memberikan kabar gembira kepada Ummu Habibah langsung gelang peraknya langsung dicopot. 2 gelang peraknya. Kemudian gelang yang di kaki dicopot. Kemudian cincin dicopot. Semua yang dikasih untuk kamu. Masya Allah, ya. Nah, setelah itu akhirnya si siapa tadi, Ubaidullah, ya. Dan Ubaidullah tadi setelah masuk Nasrani terus banyak minum khamar, akhirnya mati juga. Ya, mati dalam kondisi Nasrani, dalam kondisi mencintai khamar. Ini ada pelajaran penting bagi kita, ya, bahwa kadang seseorang itu murtad itu bukan karena apa-apa, tapi karena kecintaan terhadap sesuatu yang haram, ya. Gara-gara wanita, gara-gara khamar, gara-gara apa, akhirnya masuk agama lain, ya. Na'udzubillah min dzalik. Maka jangan suka mencintai apa? Sesuatu yang haram berlebihan. Ya. Ya, nggak boleh mencintai haram baik berlebihan maupun nggak berlebihan, hukumnya haram, ya. Tapi ini sampai berlebihan begini sampai murtad. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ya, menyukai perempuan juga begitu, ya. Wah, ada cantik ini, ya kan? Dan itu kejadian, bahkan pada masa tabi'in kejadian, ya. Ya, ada cantik sekali. Wah, aku mau nikahi kamu, gitu. Wah, nggak bisa, aku Nasrani. Yaudah kalau gitu aku masuk Nasrani. Makanya masuk Nasrani, gitu kan? Tapi habis nikah mati, ya kan, gitu, ya. Na'udzubillah min dzalik. Beneran, ya. Itu coba mencintai wanita, mencintai harta, ya. Banyak orang masuk agama lain hanya gara-gara apa? Supermi, ya. Ya, gara-gara mie instan, ya, gara-gara sembako. Na'udzubillah min dzalik. Ini pelajaran penting bagi kita, ya. Apabila sahabat saja, sahabat Nabi bisa masuk agama lain, bisa murtad gara-gara khamar, ya, apalagi orang zaman sekarang, kan, gitu. Na'udzubillah min dzalik. Maka mana yang perlu kita kedepankan, cinta Allah dan Rasulnya atau cinta dunia? Nah, dunia ini dengan berbagai pernak-perniknya, ya. Ya, termasuk khamar, termasuk wanita, termasuk harta, termasuk apapun itu. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Lebih baik seseorang itu hidup apa adanya saja daripada apa? Harus membuat dia terkorbankan masuk neraka, kan? Na'udzubillah min dzalik. Hanya ada 2 pilihan. Masuk surga tetap beriman atau masuk neraka mendapatkan kenikmatan yang sejenak. Na'udzubillah min dzalik. Oke, baik, barakallahu fikum. Akhirnya ketika itu terjadilah seremonial pernikahan antara Rasulullah SAW dengan
Ummu Habibah. Nah, di mana walimahnya? Di Habasyah, masih di negeri perantauan. Ya, ini menunjukkan bahwasanya apa? Menikah itu meskipun jarak jauh, hukumnya sah. Hukumnya sah. Jadi kan viral beberapa waktu yang lalu nikah pakai handphone ya atau pakai internet, itu hukumnya sah. Ya, asalkan apa? Asalkan ada wali, ada saksi. Gitu. Contohnya Nurdin mau nikah sama orang Papua misalkan. ya, anak kepala suku gitu kan. Ya, walinya di sana ada, menyaksikan, ada saksi juga gitu, teleponan gitu kan. Ya, calon mertua bilang, aku nikahkan engkau dengan anakku yang namanya ya siapa gitu kan, sama fulanah gitu. Ya, saya saksinya di sini, saksinya saya sama Mas Subhan, saksi antum. Ya, di sana ada saksinya juga ini. Nah, itu sah hukumnya. Pernikahannya apa? Sah. Ya, nggak wajar tapi sah. Ya, nggak wajar tapi sah. Jadi pernikahan secara jauh itu hukumnya sah. Ya. Jadi seperti itu. Nah, Raja Najasyi sebagai apa? Sebagai walinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan tadi walinya Ummu Habibah Khalid bin Sa'id bin As. Gitu. Nah, berarti Raja Najasyi sudah masuk Islam. Memang sudah masuk Islam. Gitu. Nah, di sini Raja Najasyi mengatakan ketika pas memulai seremonial pernikahan itu, segala puji bagi Allah, Sang Maharaja, Maha Suci, Maha menyelamatkan, Maha mengamankan, Maha mengawasi, Maha gagah, Maha pemaksa. Aku bersaksi bahwa tiada sesembahan kecuali Allah. Tidak asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya, abduhu wa rasuluh. Dialah diberitakan oleh Isa bin Maryam. Ya. Semoga Allah memberikan salawat dan salam kepada mereka berdua. Gitu. Jadi udah masuk Islam belum? Udah, jadi walinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu beliau mengatakan, amma ba'du, sesungguhnya Rasulullah telah menulis surat kepadaku memerintahkan supaya aku menikahkan beliau dengan Ummu Habibah binti Abi Sufyan, dan aku menjawab titah beliau, dan aku menyerahkan mahar sebanyak 400 dinar. Ya. Kemudian 400 dinar itu ditempatkan kepada para hadirin. Nah, ketika itu yang menjadi saksi siapa? Sahabat-sahabat besar, ya, pemimpin-pemimpin ketika itu, pemimpin-pemimpin yang di Habasyah, ya, Ja'far bin Abi Thalib, kakaknya Ali bin Abi Thalib, termasuk Khalid bin Sa'id bin Asin tadi, kemudian Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi, dan sahabat-sahabat yang lain. Gitu. Terus kemudian setelah itu Khalid bin As bangkit berdiri berkata, segala puji milik Allah, saya memujinya, di innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, minta pertolongan kepadanya, ya, mohon bantuannya, ya. Aku bersaksi bahwa tiada sesembahan kecuali Allah dan tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Allah mengutusnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkannya di atas seluruh agama yang ada walaupun orang musyrik membencinya. Amma ba'du, aku menjawab keinginan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku menikahkan beliau dengan Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Semoga Allah melimpahkan berkah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terjadilah pernikahan seperti itu. Nah, 400 dinar. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah rahmatan wasi'ah mengatakan bahwa apa? Mahar terbanyak dari istri-istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Ummu Habibah. Gitu. Gak ada yang lain yang lebih baik daripada Ummu Habibah. Orang rata-rata cuman 400 dirham cuman 1.600.000, ya kan? Sedangkan kalau 400 dinar ini berapa? Kira-kira 1,8 miliar lebih. 1.800.000.000. Masya Allah. Coba kita bisa bayangkan, ya kan? Hidup dalam kesendirian bersama bayi, imannya diguncang, mau balik ke Mekah takut,
Tapi terus diajak ke Nasrani, miskin juga hidupnya, nggak ada penolong, tiba-tiba Allah berikan kabar gembira seperti ini. Jadi istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi orang kaya dadakan, ya kan? Masya Allah, masya Allah. Langsung setelah pernikahan itu apa? Yang Abraha tadi dipanggil lagi sama Ummu Habibah. Mau dikasih apa? Hadiah lagi. Dikasih hadiah lagi. Ya, dikasih hadiah lagi. Tapi kemudian apa? Malah apa? Ketika mau dikasih hadiah, nolak. Saya nggak mau. Gitu. Terus bawa wadah. Gitu. Wadahnya itu apa? Isinya barang-barang yang tadi dikasihkan Ummu Habibah. Yang apa? Cincin, gelang tadi. Dibalikin lagi. Raja sudah memerintahkan saya supaya tidak menerima apapun dari Anda. Saya balikin. Dan aku bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Sebelumnya belum masuk Islam tuh? Hah? Sebelumnya belum masuk Islam tuh? Iya, belum. Habis begitu apa? Ya, aku telah mengikuti agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Nah, akhirnya apa? Ini Abraha ini selain menjadi budaknya Rasulullah, budaknya Raja Najasyi, juga suka bantu menjadi pembantunya Ummu Habibah. Gitu. Jadi menjadi istri Nabi itu langsung mendapatkan kemuliaan luar biasa, ya. Masya Allah. Jadi Abraha ini setiap hari datang ke rumah Ummu Habibah, bantu-bantu kerjaan rumah, gitu. Nanti kalau pulang, iya, itu bilang aku boleh nggak pesan satu hal? Boleh nggak pesan satu hal kepada engkau? Ya, apa? Nanti kalau kamu ke Madinah, Anda ke Madinah, tolong sampaikan salamku kepada Rasulullah dan beritahukan bahwa aku udah masuk Islam. Gitu. Jadi kayak salam kepada Rasulullah kayak seneng banget gitu ya. Iya. Mungkin dia juga meyakini bahwa apabila sudah mendapatkan balasan salam dari Rasulullah itu pasti apa? Ya, selamat lah. Ya kan? Masya Allah. Akhirnya nanti besok lagi bantuin lagi, kok mau pulang jangan lupa ya pesan aku ya, gitu. Besok lagi bantuin lagi, jangan lupa ya pesan aku ya, gitu. Jadi terus diulang-ulang terus. Iya, saking pengennya apa? Pengen mendapatkan balasan salam dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhirnya ketika pas Ummu Habibah datang ke Madinah setelah apa tadi? Perang Hudaybiyah. Perang Khaybar ya. Setelah perang Khaybar tadi disambut oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, ya, para sahabiyat menyambut dengan baik. Nanti sampainya di depan Rasulullah memberitahu, dulu ada budaknya Raja Najasyi namanya Abraha, dia baik banget, begini-gini, diceritakan semuanya. Dan dia selalu berpesan supaya menyampaikan pesannya kepadaku, ya, sampaikan salam kepada Rasulullah dan dia telah mengikuti agama engkau ya wahai Rasulullah. Akhirnya Rasulullah senyum, ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba, ya, semoga atasnya keselamatan, rahmat Allah dan keberkahannya. Coba, ya kan, ini kemuliaan luar biasa ya. Masya Allah, mendapatkan salam dari Rasulullah itu gimana coba? Ya kan, Masya Allah. Allahu Akbar. Gitu. Itu ketika Abu Sufyan mendapatkan kabar bahwa Nabi Muhammad SAW menikahi anaknya Ummu Habibah, itu Abu Sufyan mengatakan Muhammad itu bukanlah orang yang layak ditolak pinangannya. Padahal apa? Padahal dia kafir. Persis seperti apa? Zam'ah, Saudah binti Zam'ah. Ya, Zam'ah itu masih kafir ya kan? Ya, tapi jadi semua orang kafir itu kalau anaknya dinikahi oleh Rasulullah SAW, mereka merasa aman, nggak mungkin didolimi. Coba, orang kafir itu mengakui akhlaknya Rasulullah SAW, gitu. Jadi aman.
Iya, karena yang ditolak dari Rasulullah itu akidahnya ya, kok akhlaknya nggak ada yang permasalahkan. Orang kafir pun nggak mempermasalahkan. Ya, subhanallah. Maka tidak layak seseorang itu mengaku, mengklaim pengikut sunnah Rasulullah, tapi apa? Akhlaknya nggak baik. Karena Rasulullah nggak pernah dibenci karena akhlaknya. Pasti karena apa? Karena akidahnya. Jadi seperti itu. Oke, baik, barakallahu fikum. Nah, kemudian ketika Ummu Habibah itu sampai di Madinah, ya, sampai di Madinah, ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Bilal bin Abi Rabah, apa namanya, temui Ummu Habibah, untanya, tali kekang untanya kamu pegangin, nanti ya apa, letakkan di bukan letakkan, nanti antar ke rumah, iya, ke rumah yang sudah ditunjuk, gitu. Sudah di situ udah ada rumah, di situ ada budaknya Ummu Habibah juga. Nah di situ Ummu Habibah bilang, kamu pilih mana? Siapkan air, aku sapu, aku yang nyapu, atau kamu yang nyapu, aku yang siapkan air. Masya Allah ya, meskipun punya budak tapi nggak suka nyuruh-nyuruh, tapi juga kerja sendiri gitu. Akhirnya kata itu Ummu Habibah nyapu, ya budaknya nyiapkan air. Nah, apa namanya, ketika masih di Habasyah, Abraha tadi itu ketika pas mengembalikan semua ini, semua barang-barang, ya, semua barang-barang itu sekaligus bawa apa? Bawa wewangian. Ya. Jadi istri-istrinya Raja Najasyi itu ngasih hadiah kepada Ummu Habibah wangian itu, dikasih. Nah wangiannya itu dibawa kemana? Dibawa ke Madinah. Apa namanya, Ummu Habibah menggelar tikar, sudah bersih semuanya, terus dikasih wangian tuh. Nah ketika Rasulullah masuk, wangi ini. Kata Rasulullah apa? Kok bahasa kita begini? Nah, kok yang wangi rapi kayak gini nih emang wanita Quraisy ini, bukan wanita Badui gitu ya. Ya, memang wanita Quraisy ini bukan wanita Badui gitu. Masya Allah. Jadi Rasulullah ini apa? Baru ketemu sama Abu udah canda ya. udah canda gitu ya. Masya Allah. Ya kemudian kata itu kan orang Quraisy ada perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi kemudian orang Quraisy kata itu ada yang melanggar janji gitu loh. Akhirnya Abu Sufyan diutus oleh orang Quraisy untuk apa? Untuk memperbaharui perjanjian itu dengan Rasulullah SAW. Sesampai di Madinah, mampir ke rumah anaknya Ummu Habibah, gitu. Udah masuk, mau duduk di tikar itu, di tikar yang tadi udah diwangiin tadi, gitu. Langsung digulung, langsung digulung, gitu. Loh, kenapa kamu gulung? Kata Ummu Habibah, ini tikarnya Rasulullah, nggak pantas ya untuk diduduki orang kafir, katanya. Subhanallah, seperti itu. Allahu Akbar. Coba ini kayak seolah-olah apa ya, pembalasan gitu ya. Dulu ketika pas di Mekah gimana, ya kan? Gimana memperlakukan anaknya sendiri, ya kan gitu. Tapi ini bukan, tentunya bukan karena balas dendam ya. Bukan berarti Ummu Habibah itu balas dendam kepada ayahnya, enggak. Ya, tapi karena apa? Ini apa, tempat kemuliaannya Rasulullah, nggak boleh. Ya, untuk orang kafir nggak boleh, meskipun ayah gue sendiri. Jadi seperti itu. Ini menunjukkan loyalitasnya kepada Allah dan Rasulnya. Jadi begitu. Bayangin orang Quraisy dulu ketika pas di Mekah aja, orang Quraisy nyakitin anaknya sendiri, kamu diem aja. Oh, boleh dibilang ya, bapak diem aja, oh, gitu. Malah dukung gitu. Jadi, subhanallah bihamdi. Jadi seperti itu. Kemudian terjadilah Fatu Mekah. Nah sebenarnya setelah kejadian itu Ummu Habibah itu sedih, suka sedih. Ya Allah,
ya, berilah petunjuk kepada ayahku ya Allah, gitu terus, sedih terus. Kenapa? Karena khawatir jika ayahnya nanti masuk neraka, begitu. Ya, akhirnya apa? Karena doanya itu Allah jawab dengan menurunkan ayat. Ya, surat Al-Mumtahanah ayat 7. Ya, apa itu? Asallahu ayyaj'ala bainakum wa bainal ladzina adaitum minhum mawaddah wallahu qadir wallahu ghafurur rahim. Ya, semoga Allah menjadikan antaramu dan antara orang yang kamu musuhi mawaddah, kecintaan. Coba, semoga Allah menjadikan kecintaan antara kamu dengan orang yang engkau perangi, engkau musuhi. Siapa? Abu Sufyan. Ya Allah, apa? Abu Habibah doa terus, Allah turunkan ayat. Masya Allah. Wallahu qadir, Allah maha mampu, wallahu ghafurur rahim, dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Ya. Jadi akhirnya nanti masuklah Abu Sufyan ketika pas Fathu Makkah itu. Ya, pas Fathu Makkah itu. Nah, Abu Sufyan kan yang memimpin ya, perang-perang orang Quraisy terhadap Rasulullah kan Abu Sufyan ya kan. Termasuk perang yang paling besar, yang paling menakutkan kan perang Ahzab atau perang Khandaq itu. Abu Sufyan itu. Ya. Dedengkotnya Abu Sufyan itu. La haula wala quwata illa billah. Tapi Allah berkehendak lain, masih Islam dia. Ya, Abu Sufyan ketika itu Imam Al-Qurtubi mengatakan al-mawaddah ya, asallahu ja'ala bainakum wa bainal ladzina adaitum minhum mawaddah ya, kecintaan antara Nabi dan mereka yang kalian musuhi. Mawaddahnya dimulai dari apa? Dimulai dengan pernikahan Ummu Habibah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari situlah Abu Sufyan karakter kerasnya langsung jadi lunak. Coba, ini menjadi satu bukti bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pas menikah itu untuk apa? Supaya ayahnya masuk Islam, kaumnya ikut masuk Islam. Sama seperti siapa? Ketika pernikahannya dengan Juwairiyah bintul Harith. Ketika nikahi Juwairiyah, nanti kaumnya pada ikut masuk Islam semua. Gitu. Ini juga Ummu Habibah. Terus Abu Sufyan, nanti kaumnya juga. Nanti adik-adiknya ini Ummu Habibah masuk Islam semua ntar. Ya, ibu tirinya yang Hindun masuk Islam juga. Gitu. Padahal jahatnya bukan main. Masya Allah. Jadi dengan pernikahan itu, jadi Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam menikahi perempuan, sebenarnya menikahi wanita sebenarnya tujuan utamanya pasti adalah risalah Allah, ya, supaya risalah itu diterima oleh semuanya. Nah, kemudian ketika itu, ketika pas Fathu Makkah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa 10.000 sahabat untuk menyerang kota Makkah. Ya. Nah, ketika pas Fathu Makkah itu 10.000 itu diperintahkan untuk menyalakan api. Wah, kaum Quraisy kan ketakutan kan. Waduh. Akhirnya apa? Abu Sufyan diutus untuk mencari berita. Coba. Ya. Akhirnya di tengah jalan dicegat sama Abbas. Ya, Abbas bin Abdul Muthalib. Iya, Abbas bin Abdul Muthalib. Kata Abbas, "Ya Abu Handalah." Ya, Abu Handalah maksudnya panggilan lain Abu Sufyan. Ya, Abu Sufyan, celaka kamu. Nanti kalau Rasulullah, ini aku nakutin, kalau Rasulullah sudah masuk ke Mekah, kok memerintahkan kaum muslim untuk membunuh
dibunuh kamu. Ya. Jadi daripada begitu, udah kamu sekarang bonceng aku. Ya, aku akan jamin keselamatan kamu. Aku akan kita datang kepada Rasulullah, nanti saya akan bilang, saya akan menjamin keselamatan kamu. Akhirnya apa? Ya. Akhirnya ketika itu Abu Sufyan naik bigolnya Abbas di belakangnya. Kemudian ketika itu melewati 10 ribuan. Ya, 10 ribuan kaum muslimin tadi. Nah, Umar bin Khattab lihat. Umar bin Khattab lihat. Ya, ketika Umar bin Khattab lihat, Umar bin Khattab langsung ke kemahnya Rasulullah. Wah Rasulullah, saya minta izin supaya bisa menggal Abu Sufyan. Biasalah Umar bin Khattab, ya kan? Subhanallah. Akhirnya apa? Ya. Akhirnya Abbas ketika itu juga segera kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, ya, wahai Rasulullah, ini kata Abbas, wahai Rasulullah, aku melindungi dia ya Rasulullah. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya ketika itu Abbas diperintahkan, besok kamu Abbas sama Abu Sufyan datang lagi. Ya, datang lagi. Akhirnya keesokan harinya datang lagi. Akhirnya ketika itu diajak untuk masuk Islam. Ya, wahai Abu Sufyan, apakah belum datang masanya kamu mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah? Ya. Apa kata Abu Sufyan? Abu Sufyan mengatakan, bi abi wa ummi ma ahlamak wa akramak wa wasalak. Ya. Wahai Muhammad, ya, tebusannya adalah ayah dan ibuku. Kamu sangat lembut, ya, sangat dermawan, dan sangat, ya, bersungguh-sungguh menyambung silaturahmi. Subhanallah. Jadi gitu jawabannya. Ketika pasti, apakah belum datang masanya juga kamu mengakui aku adalah Rasulullah, aku adalah utusan Allah, gitu. Tapi akhirnya apa? Masuk Islam. Bahkan Rasulullah sendiri sabdakan, man dakhala baita Abi Sufyan dar Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan maka dia aman. Ini sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk apresiasinya Rasulullah SAW. Jadi menarik perhatiannya gitu ya. Ya, barakallahu fikum. Nah di situ, masya Allah, alhamdulillah, akhirnya Abu Sufyan masuk Islam. Ya, kemudian Muawiyah, Anbasah dan seterusnya masuk Islam semua. Jadi keluarga Muslim akhirnya. Masya Allah, alhamdulillah. Ini karena doa. Kenapa? Karena doa. Ummu Habibah ini, masya Allah, kesungguhan doanya luar biasa. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian Ummu Habibah adalah seorang yang cerdas, ya. Kemudian juga banyak meriwayatkan hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Habibah sampai 65 hadis. Bahkan ada di Bukhari Muslim, ada juga di Muslim, ada di Musnad dan seterusnya. Gitu. Barakallahu fikum. Kemudian ketika itu ada hal yang menarik. Pernah suatu ketika Muawiyah pengen datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengen menemui Rasulullah. Tapi kemudian ketika itu Rasulullah sedang duduk bersama Ummu Habibah. Karena Muawiyah khawatir kan mengganggu Rasulullah dan Ummu Habibah ketika itu, akhirnya balik lagi. Kata Rasulullah, "Ya Muawiyah, irji." Wahai Muawiyah, sini, balik lagi sini. Ya, jangan pergi, sini aja. Ya, apa kata Rasulullah? Beliau mengatakan gini, "Inni la arju an akuna ana wa anta wa hadi fil jannah nudirul ka'sa bainana." Artinya adalah apa? Aku berharap nanti aku, kamu, kakak kamu, nanti kita, ya, muterin Kaas itu gelas.
di surga. Aku, kamu, kakakmu, nanti kita minum bareng di surga. Masya Allah. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Ummu Habibah ahlul jannah dan Muawiyah ahlul jannah. Ya, barakallahu. Karena Rasulullah pun juga sabdakan ya, Innallaha abali an atazawwaja uzawwaja ila ahlil jannah. Sesungguhnya Allah enggan, Allah tidak mau aku menikahi seseorang atau aku dinikahkan dengan seseorang kecuali pasti dia ahlul jannah. Iya. Jadi kalau Allah mengendaki Rasulullah itu menikahi siapa, pasti yang dinikahi itu ahlul jannah. Gitu ya, Masya Allah. Barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum. Nah, ada satu yang menarik juga ini. Ada seorang namanya, ada seorang perawi ya, Hilal bin Nu'man, an Amr bin Auf, an Anbasah, an Ummi Habibah. Qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla isnatai asyarata raka'atan fi yaumin wa lailah bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Ya. Jadi perawinya siapa tadi? Hilal bin Nu'man, Amr bin Auf, Anbasah, Ummu Habibah dari Rasulullah SAW. Apa itu? Siapa yang sholat sehari semalam, maksudnya sholat rawatib ya, 12 rakaat, maka dia akan dibangunkan rumah di surga. Masya Allah. Jadi 12 rakaat itu apa? 2 sebelum subuh, 4 sebelum duhur, 2 setelah duhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. 12. Apa kata Ummu Habibah? Fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat itu semenjak dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Itu kata Ummu Habibah. Jadi semenjak saat itu nggak pernah ninggalin. Adik Ummu Habibah Anbasah mengatakan apa? Aku tidak pernah meninggalkannya semenjak dengar dari Ummu Habibah. Tabi'in namanya Amr bin Auf. Aku tidak pernah meninggalkannya semenjak dengar dari Anbasah. Tabi'in Hilal bin Nu'man mengatakan, aku tidak pernah meninggalkannya semenjak dengar dari Amr bin Auf. Coba. Ya Allah ya Rabb. Di sini Ummu Habibah mendapatkan pahala yang luar biasa ini. Ya kan? Gak pernah meninggalkan. Gara-gara kata-kata aku gak pernah meninggalkan. Iya, adiknya gak pernah meninggalkan. Perawi berikutnya nggak pernah meninggalkan. Berikutnya nggak pernah meninggalkan. Ya Allah, Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi luar biasa. Jadi seperti itu. Dan Ummu Habibah itu termasuk apa? Abidat wiro'at ya, kata Ibnu Katsir. Ahli ibadah sekaligus wanita yang sangat wara'. Kemudian ada hadis ya, wa kana alu Muhammadin idza amilu amalan atsbatuh. Ya. Dahulu keluarga Nabi Muhammad SAW apabila mengerjakan suatu amalan itu nggak pernah ditinggalkan. Udah amalan itu udah langsung. Ya, barakallahu fikum. Ya, Masya Allah, alhamdulillah. Jadi seperti itu. Oke, barakallahu fikum. Kemudian Ummu Habibah juga doanya mustajab. Ya, tadi minta supaya Abu Sufyan masuk Islam, masuk Islam. Ya kan, doa diijabah, bahkan turun ayat. Nah ini, suatu ketika Ummu Habibah itu ada orang yang ngintip. Ada yang ngintip Ummu Habibah. Ya Allah, ini kurang ajar banget ya. Istri Rasulullah SAW diintip. Kita bisa bayangkan dong, kalau istrinya ustadz atau istrinya kiai diintip, gimana itu? Santri-santrinya pasti kan bakal ngamuk ya. Ini langsung lempar jumrah ya. Iya. Ini kita bisa bayangkan ini, istri Rasulullah SAW diintip. Nah, ketika itu diintip, habis ngintip, si pengintip ini tadi menceritakan lekuk tubuhnya Ummu Habibah ke orang-orang. Wah, bodinya Ummu Habibah begini. Wah, Ummu Habibah marah kan? Akhirnya berdoa kepada Allah apa? Qata'allahu yadahu. Semoga Allah potong tangannya. Wa abada auratahu,
dan semoga Allah tampakkan auratnya. Ternyata benar. Si pengintip ini tiba-tiba ada laki-laki yang nyerang. Diserangnya pakai pedang. Ditebaskan pedang ke dia. Si pengintip tadi ini menghalau dengan tangan kanannya. Putus tangan kanannya. Habis begitu dia melarikan diri. Sarungnya itu, ya, dia cuma pakai sarung doang. Digigit atau pakai tangan kiri. Terus kelihatan auratnya. Subhanallah. Doanya mustajab. Ya Allah ya Rabb. La haula wala quwata illa billah, ya. Jadi seperti itu. Kemudian Ummu Habibah hidup sampai zaman adiknya, pemerintahan adiknya Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, yaitu di 44 Hijriah. Jadi kira-kira umurnya 61 tahun. Setelah itu wafatnya di Madinah. Ternyata wafatnya itu di rumahnya Ali bin Abi Thalib, ya, di rumah milik Ali bin Abi Thalib. Setelah itu dimakamkan di Baqi. Masya Allah. Barakallahu alhamdulillah alamin. Jadi mungkin itu ya, barakallahu. Dari sini kita banyak mengambil pelajaran dari Ummu Habibah. Bagaimana Ummu Habibah ini, kok menurut saya pelajaran yang paling kuat adalah bagaimana seseorang itu berpegang teguh kepada keimanannya meskipun dia kondisinya sangat sulit. Tapi insya Allah Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Ya, dia tinggalkan kekufuran, dia tinggalkan apapun, Allah ganti yang lebih baik. Ya, bahkan menjadi apa? Menjadi ummul mukminin. Ya, jadi dari Ummu Habibah menjadi ummul mukminin, ya. Masya Allah, alhamdulillah alamin. Saya kira itu. Jazakumullah khairan, alhamdulillah alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.